Dataran tinggi Dieng punya julukan negeri di atas awan atau tempat bersemayam para dewa. Yoi fams, sebegitu kerennya sih karena Dieng ini emang istimewa. Menyimpan berjuta misteri penuh pesona, eksotis abis deh pastinya. Kombinasi indahnya pemandangan alam dengan sentuhan legenda, sejarah, dan budaya melengkapi sensasi keluar biasaan dataran tinggi Dieng. Kebetulan nih, lagi ada acara Dieng Culture Festival yang menjadi hajatan besar anak-anak unik dataran tinggi Dieng. Anak-anak ini fams memiliki ciri khas berupa rambut gimbal. Very special the fams. Dihelat setiap tahunnya, Dieng Culture Festival atau biasa disingkat dengan DCF menjadi acara festival seni dan budaya terbesar di dataran tinggi ini loh. Setelah sempat beberapa kali terkendala karena pandemi, DCF kembali digelar lagi terbuka untuk umum. Nah, tahun ini fams menjadi penyelenggaraan DCF yang ke-13 kalinya. Dari rumah kepala adat Desa Dieng Kulon, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, iring-iringan bocah gimbal kemudian menuju kantor kepala desa. Sebelum akhirnya lanjut ke lokasi prosesi ritual di Komplek Candi Arjuna. Bersama pejabat dan pemangku adat, masyarakat melebur riang dalam kemeriahan acara akbar ini fams. Kelompok tari dan kesenian tradisional dari berbagai elemen budaya juga turun ke jalan. Rame dan seru banget deh fams. Oh iya, seperti pada banyak penyelenggaraan sebelumnya, acara pencukuran rambut anak-anak bajang atau para bocah gimbal menjadi inti dari pagelaran Dieng Culture Festival ini fams. Sebelum melakukan prosesi ruatan atau pencukuran, ada banyak rangkaian prosesi lain yang harus dilakukan. Salah satunya jamasan fams. Ritual jamasan atau pencucian rambut anak gimbal menjadi penanda pembersihan jiwa dan raga para anak istimewa. Pakaian putih serta ikat kepala putih yang mereka pakai, ini juga menjadi simbol yang melambangkan makna kesucian diri. Air untuk ritual jamasan diambil dari mata air Sendang Sedayu dan Sendang Mairokoco di kawasan dataran tinggi Dieng yang dianggap sebagai sumber mata air suci. Satu persatu rambut gimbal para bocah diperciki oleh para pemangku adat fams. Pada tahun ini menjadi gelaran dengan peserta anak-anak bajang terbanyak yang rambutnya hendak dicukur. Uniknya lagi nih fams, peserta anak bajang kali ini semua berjenis kelamin perempuan. Yang termuda usia 3 tahun dan yang tertua berusia sekitar 11 tahun. Total sih ada 15 orang anak gadis dengan permintaan hadiah aneka rupa. Emang fams, anak-anak bajang berambut gimbal dari Dieng yang hendak dicukur diperlakukan istimewa bagaikan raja dan juga ratu. Sebagai syarat pencukurannya, para bocah dipersilakan meminta hadiah atau keinginan apapun yang mereka hendaki. Bebas fams. Kalau kamu mungkin akan meminta barang mewah yang mahal-mahal kan? Tapi berhubung bocah-bocah ini masih lugu belum dewasa, gak jarang permintaannya justru malah unik cenderung lucu. Ada minta anak bebek kecil warna kuning, kambing, HP warna pink, sepeda, motor mainan cacasan, lemari es, sampai mandi salju di salah satu pusat perbelanjaan di ibu kota. Walah, ikut dong! Berlangsung di Kompleks Candi Arjuna Dieng, Kabupaten Banjarnegara, satu persatu anak-anak bajang akan dipotong bagian rambut gimbal di kepalanya. Orang yang memotong rambut sang bocah juga nggak sembarangan fams. Mulai dari sesepuh atau pemangku adat dataran tinggi Dieng, public figure, sampai Gubernur Jawa Tengah juga turut meramaikan. Bagian rambut gimbal akan terpotong, akan langsung masuk ke dalam kendi. Sementara sang bocah gimbal juga akan langsung mendapatkan permintaan hadiah yang udah di-request sebelumnya. Wah, asik nih. Seru banget ya fams. Usai prosesi pencukuran rambut gimbal, rangkaian acara atau ritual adat ini masih terus berlanjut. Potongan rambut gimbal yang udah masuk ke dalam kendi selanjutnya dibawa ke Telaga Balai Kambang di dekat Kompleks Candi Arjuna untuk dilarungkan. Telaga Balai Kambang adalah sebuah danau kuno yang dulunya berfungsi utama sebagai wadah penampung air supaya tidak menggenangi kompleks utama Candi Arjuna. Oleh masyarakat asli dan para pemangku adat, Telaga Balai Kambang menjadi salah satu lokasi sakral di dataran tinggi Dieng. Air dari telaga ini konon masih berhubung dengan lautan di selatan Pulau Jawa. Makanya nih, Telaga Balai Kambang ini beberapa kali dipilih sebagai lokasi pelarungan rambut gimbal, termasuk pada prosesinya di tahun 2022 ini fams. Sebagai penutup ini fams, peserta ritual kemudian rame-rame menyantap ayam ingkung yang telah dibawa sebelumnya. Wah, enak tuh. Tenang, gak cuma peserta ritual aja nih yang boleh menikmati sajian yang dibawa.
Pengunjung yang sedari tadi menyaksikan rangkaian prosesi adat pencukuran anak rambut gimbal juga bisa nih menikmati kelezatannya. Dalam prosesi adat ngalap berkah, gunungan berisi ketupat dan buah-buahan hasil alam menjadi rebutan warga dan pengunjung. Harapannya sih fans agar bisa ikut kecipratan berkahnya juga. Selain gunungan berupa ketupat dan hasil alam, sajian wajib berupa tumpeng atau buju pitu berisi nasi khas dengan 7 jenis dan variasi warna berbeda juga bisa dinikmati. Abis rebutan, puas-puasin deh, disantap sampai kenyang. Selama 2-3 hari berlangsungnya acara, para bocah gimbal diberlakukan secara spesial. Konon nih fans, bocah berambut gimbal dari dataran tinggi Dieng adalah titipan atau keturunan leluhur tanah Jawa yang sakti mandraguna. Asal tahu aja nih, ternyata gak semua bocah berambut gimbal ini berdomisili di dataran tinggi Dieng loh. Pada prosesi pencukuran di tahun 2022 ini, bahkan ada gadis gimbal usia 6 tahun yang berasal dari kota Depok, Jawa Barat. Ya, walaupun jauh tempat tinggalnya, permintaan hadiah dari sang bocah ini gak jauh-jauh kok fams. Hanya berupa make up mainan aja. Mungkin biar semakin cantik dan glowing gitu ya fams, ya gak? Dipercaya, anak yang berambut gimbal merupakan anak-anak istimewa yang dipilih. Bila rambut mereka menggimbal alami tapi tinggal atau berada jauh dari Dieng, maka besar kemungkinan dalam darahnya mengalir keturunan yang berasal dari Dieng fams. Dari sekian banyak versi yang berkembang di masyarakat, ada satu nama yang selalu muncul terkait asal-muasal para bocah gimbal, yaitu Kiai Agung Kolodete. Sebagian meyakini Kiai Agung Kolodete adalah jelmaan sosok petapa sakti yang menguasai sekaligus menjaga wilayah Dieng dataran tinggi. Suatu ketika, datang utusan dari pantai selatan bernama Dewi Roro Ronce yang menitipkan bocah-bocah berambut gimbal kepada sang kiai yang kemudian melahirkan sejumlah keturunan spesial berambut gimbal. Anak-anak gimbal ini kemudian juga disebut sebagai anak bajang atau anak bocah berambut panjang dan tumbuh gimbal. Biasanya, fenomena bocah bajang berambut gimbal mulai terlihat saat anak memasuki usia 6 bulan sampai 2 tahun. Sebelum rambut menjadi gimbal, si anak kerap sakit-sakitan mulai dari demam yang tinggi sampai keluar bintik-bintik di kepala. Meskipun identik dengan anak-anak dari dataran tinggi Dieng, tapi nggak semua anak di Dieng ini berambut gimbal ya fams. Hanya beberapa orang aja kok. Makanya ini juga nih yang membuat mereka menjadi spesial. Perilaku dan tingkah anak gimbal gak beda dengan anak pada umumnya. Beberapa di antaranya sedikit lebih aktif dengan emosi yang cenderung sensitif. Kalau keinginannya gak dipenuhi, kadang suka ngambek fams. Namanya juga masih bocah. Menurut keyakinan masyarakat Dieng, rambut gimbal adalah anugerah yang harus disyukuri. Bukan sebuah kekurangan, apalagi kutukan. Dalam beberapa situasi, fisik dan daya tahan anak-anak gimbal juga dianggap lebih kuat dibanding dengan anak biasa. Lucu dan pastinya gemesin banget deh fams. Terkadang semakin besar anak, rambutnya juga semakin besar dan panjang. Rambut ini nggak boleh disisir dan nggak boleh dipotong sembarangan. Katanya sih mesti melalui ritual atau syarat tertentu. Itu pun fams harus dengan keinginan sendiri dari sang anak. Dan apapun permintaannya harus diturutin. Kalau sampai enggak nih fams, rambut gimbal akan kembali tumbuh. Wah, unik ya. Indonesia emang beragam istimewanya. Dieng gak cuma terkenal dengan anak gimbalnya aja nih fams. Tanahnya yang subur juga menghasilkan banyak hasil alam potensial. Di antaranya Purwoceng ini nih fams. Ayo, siapa nih yang tahu atau pernah icip-icip? Tanaman Purwoceng ini biasanya diolah menjadi minuman herbal berkhasiat dari dataran tinggi Dieng. Malahan, pada gelaran Dieng Culture Festival 2022 kemarin nih fams, terdapat aksi pemecahan rekor dengan peserta terbanyak minum Purwoceng bersama yang pernah tercatat di musim rekor Indonesia. Wih, keren. Sebanyak lebih dari 1.500 orang peserta turut memecahkan rekor nasional sambil menyaksikan pertunjukan seni tari tradisional. Epic banget fams. Dinginnya suhu dataran tinggi Dieng jadi hangat dan makin bersemangat berkat segelas minuman Purwoceng yang penuh dengan manfaat. Wih, mantap. Fams, dataran tinggi Dieng memiliki luas lebih dari 600.000 hektar. Kawasan ini dikelilingi banyak gugusan gunung tinggi, seperti Gunung Sumbing, Sindoro, Perahu, Gunung Rogo Jembangan, serta Gunung Bismo.
Nah, di kaki Gunung Bismo, terdapat sebuah desa tempat di mana tanaman Purwoceng ini tumbuh dengan subur sejak zaman nenek moyang dulu. Masyarakat desa Sikunang, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, biasa menanam Purwoceng ini di perkarangan atau kebun area rumah. Habitat asli Purwoceng emang berasal dari dataran tinggi Dieng. Tanaman ini mampu tumbuh dengan sempurna pada ketinggian lahan sekitar 2000 meter di atas permukaan laut. Purwoceng masuk dalam kelompok tanaman ternak atau tumbuhan yang batangnya lunak karena tidak membentuk kayu. Pohon ini tumbuh sejajar dengan tanah sehingga seringkali dianggap sebagai tanaman liar. Biasanya sih fams, warga menanam Purwoceng di lahan tumpang sari atau bersama dengan tanaman produktif buah atau sayur lainnya. Saat ini nih fams, keberadaan tanaman Purwoceng ini udah mulai langka. Petani atau pembudidaya tanaman ini juga udah mulai banyak berkurang. Oh iya, berasal asli dari tanah Dieng. Purwoceng ini punya julukan yang fenomenal. Salah satunya Ginseng of Java atau ginseng tanah Jawa. Berbeda dengan ginseng Korea yang hanya diambil bagian akarnya aja. Purwoceng ini justru bisa dimanfaatkan seluruh bagian mulai dari akar sampai daunnya. Biasanya sih, Purwoceng ini bisa dipanen sempurna saat usianya menginjak 1 tahun atau lebih. Selain dimakan langsung akarnya, sebagian masyarakat sering mengambil khasiat baiknya dengan cara merebus dan meminumnya. Tapi sekarang ini sih, tanaman Purwoceng dalam bentuk kering atau serbuk yang paling banyak jadi incaran pasar. Harganya lumayan loh, sekitar hampir 1 juta rupiah untuk tanaman basah atau di atas 1 juta rupiah untuk bentuk kering atau serbuk per kilonya fams. Selama ini minuman Purwoceng sering diidentikan hanya untuk kaum pria saja. Padahal nih fams, Purwoceng ini adalah tanaman obat herbal yang khasiatnya bisa dirasakan oleh pria dan wanita, dewasa maupun anak-anak juga. Purwoceng yang selama ini dianggap baik untuk meningkatkan stamina dan vitalitas, ternyata juga punya banyak deretan manfaat baik lainnya. Utamanya memperlancar peredaran darah hingga menangkal radikal bebas, menjaga imunitas, menjaga fungsi pencernaan, sampai mencegah perkembangan sel kanker dalam tubuh fams. Apalagi racikan cita rasa minuman herbal Purwoceng ini cukup nikmat dengan kombinasi campuran bahan lain yang juga berkhasiat bikin badan jadi hangat fams. Fams, salah satu rumah produksi minuman serbuk Purwoceng ini ada di wilayah Tosarirejo, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Di sini, tanaman Purwoceng yang udah diiris-iris, kemudian dijemur hingga layu untuk selanjutnya di oven sampai kering, kemudian lanjut digiling sampai menjadi serbuk. Lanjut diayak untuk memastikan serbuk minumannya nggak bikin gatal di tenggorokan. Usaha rumahan yang berjalan sejak tahun 2009 ini meracik serbuk Purwoceng ini bersama dengan ramuan herbal berkhasiat lainnya. Utamanya produk kita dipasarkan di daerah sekitar Kabupaten Wonosobo karena ini jadi oleh-oleh khas dari daerah tersebut. Kemudian banyak peminat kita atau konsumen kita tersebar dari mulai Aceh sampai Sulawesi gitu. Untuk keluar negeri sempat kita dibawa oleh reseller kita sampai ke Jerman, Belanda dan juga Malaysia itu pernah ke sana. Wah, istimewa banget. Gak nyangka ya, dari rempah-rempah pribumi bisa jadi minuman herbal yang baik bagi kesehatan warga dunia. Indonesia mendunia, fams. Di sini, fams, sekitar 5.000 saset minuman serbuk Purwoceng ini biasa diproduksi setiap bulannya. Satu sasetnya sekitar Rp12.000 atau Rp50.000 untuk satu kotak isi 5 bungkus minuman serbuk Purwoceng. Yulah, siapa nih yang tertarik nyobain ginseng of Java ini, fams? Fams, dalam setiap pesta atau pentas adat dan budaya, hiasan atau dekorasi sering jadi bagian penting untuk mempercantik tampilan panggung suasana. Nah, dataran tinggi Dieng ini punya keuntungan nih. Memiliki tanah yang gembur, gak cuma buah dan sayur aja nih yang bisa tumbuh subur. Aneka jenis bunga hias dari Eropa juga bisa tumbuh dengan sempurna. Yang cantik ini, fams, namanya Limonium statis, atau biasa juga disebut dengan nama bunga statis. Sekilas, bunga statis mirip seperti bunga imitasi yang terbuat dari kertas, tapi asli, fams. Bunga cantik ini tumbuh alami dan bukan abal-abal dari kertas. Walaupun suara yang dihasilkan saat kita menggesekkan jari ke bunganya ini mirip seperti suara kertas, fams.
Unik ya Fems? Jenis bunga kering seperti Limonium statis ini emang punya daya tarik yang berbeda. Bunga ini tergolong kuat, nggak mudah rontok. Secara tampilan, mirip gitu deh dengan bunga lavender. Di dataran tinggi Dieng, Fems, bunga statis pertama kali mulai dibudidayakan di kebun Kala Dieng. Meski masih termasuk baru untuk dibudidaya, tapi soal peminat jangan ditanya, Fems. Udah dari mana-mana, nyaris se-Indonesia. Bagi para pecinta tanaman hias, jenis bunga statis emang udah nggak asing lagi. Berasal dari Mediterania dan Eropa, bunga ini dianggap cocok tumbuh di Dieng. Karena ketinggian dan suhu udaranya dianggap nggak jauh beda. Biasanya, bunga statis yang ditanam di bulan Februari hingga Maret akan mulai tumbuh di bulan Mei, Fems. Tumbuh menjadi cantik dan nggak perlu perawatan khusus. Biasanya sih, Fems, supaya statis tumbuh sempurna, tanaman liar atau benalu yang tumbuh di sekitar pohon ini harus rutin dibersihkan. Jamur atau bintik putih yang menyerang batang daun juga mending disingkirin, potong atau cabut aja sekalian. Selamat datang Fems di dataran tinggi Dieng. Kalau main ke Dieng jangan lupa deh, Batu Padang Ratapan Angin jadi salah satu lokasi yang bisa kamu kunjungi. Dari objek wisata ini, menikmati indahnya Dieng di ketinggian jadi godaan sulit buat dilewatkan. Pemandangan dua telaga kembar vulkanik bisa sekaligus kita jumpai. Ada telaga Pengilon dan juga telaga Warna. Pengunjung sampai rela loh antri bergiliran hanya untuk berfoto di atas batu ini, Fems. Desiran angin yang dingin jadi bonus saat datang ke objek wisata Batu Ratapan Angin. Karena terkadang berhembusan kencang, angin yang bertiup seringkali terdengar seperti suara ratapan atau tangisan seseorang. Nah, makanya tempat ini dikenal dengan nama Batu Ratapan Angin. Di objek wisata yang baru dibuka pada tahun 2016 ini, Fems, gak cuma bisa menikmati keindahan alamnya aja. Buat nguji nyali nih, ada nih jembatan gantung mini yang jadi pilihannya. Panjangnya sih ya cuma sekitar 26 meter, tapi ketinggian lebih dari 2000 meter di atas permukaan laut. Wah, ini udah cukup lah bikin nyali sedikit ciut. Tinggi banget dan bikin deg-degan, Fems. Wait, tapi tenang, gak perlu takut, semua aspek keselamatan udah diperhitungkan. Nuansa pemandangan dataran tinggi Dieng yang terhampar, indah layaknya surga. Istimewa! Dataran tinggi Dieng di Jawa Tengah, Fems, berada di dua kabupaten, yaitu Wonosobo dan Banjarnegara. Nah, di wilayah Kabupaten Wonosobo terletak sebuah danau atau telaga indah, namanya Telaga Warna. Hamparan luas hijaunya telaga makin nampak istimewa dengan kepungan bukit dan barisan pegunungan sekitar dataran tinggi Dieng. Nama Telaga Warna diberikan karena keunikan fenomena alam di tempat ini. Pada saat tertentu, warna air telaga kerap kali berubah-ubah, Fems. Wow! Kadang bisa terlihat hijau pekat, hijau terang, kuning, atau bahkan berwarna-warni seperti indah pelangi. Wow, unik ya! Fenomena alam ini terjadi salah satunya karena dipengaruhi komposisi air dalam telaga. Reaksi atas tingginya kandungan sulfur atau belerang membuat warna permukaan air ini sering nampak berubah, terutama saat sinar matahari menyentuhnya. Bagi masyarakat adat setempat, Telaga Warna ini juga menjadi salah satu tempat sakral di wilayah dataran tinggi Dieng. Konon, air dari Telaga Warna berasal dari Laut Selatan Pulau Jawa. Dataran tinggi Dieng ibarat secuil kepingan surga yang turun sampai ke bumi. Keindahannya komplit, istimewa tiada tara. Wilayah dengan ketinggian lebih dari 2000 meter di atas permukaan laut ini merupakan kawasan vulkanik aktif yang juga gunung api raksasa berbentuk dataran yang cukup luas. Gunung api Dieng masuk dalam kelompok gunung api tua dengan kemungkinan ancaman erupsi bukan berupa magma, lava pijar atau hujan abu, melainkan tekanan gas beracun dan sulfur yang terdapat di bawah permukaannya. Wait, tenang. Gak selamanya kok gas belerang atau sulfur di dataran tinggi Dieng ini mengancam dengan bahaya. Fenomena alam dari banyak kawah alami dataran tinggi Dieng justru jadi potensi wisata penuh pesona. Kalau nggak percaya, silakan datang aja nih. Lihat indahnya belerang di Kawah Sikidang. Terletak di Desa Dieng Kulon, Kabupaten Banjarnegara, Kawah Sikidang merupakan kawah aktif terbesar di sini yang terbentuk dari letusan gunung berapi pada zaman dahulu kala.
Di antara banyaknya kawah-kawah kecil yang tersebar, Sikidang memiliki satu telaga air panas yang cukup besar dengan kondisi yang berbuih dan mendidih. Wih. Banyak kawah di wilayah ini, Fems, ngebuat Dieng jadi salah satu wilayah potensi sebagai sumber energi geotermal atau panas bumi. Total potensi energi panas bumi di sekitar Dieng diperkirakan sebesar 400 megawatt. Wow banget kan? Udah pasti, Fems, pemandangan kawah dengan kepulan asap belerang di sekitarnya jadi panorama istimewa yang justru jadi buruan banyak wisatawan. Apalagi kawasan objek wisata Kawah Sikidang kini semakin tampil cantik. Jembatan Kayangan atau Jembatan Kayu ini bisa dilewati untuk menuju kawah utama maupun kawah-kawah kecil di sekitarnya. Jadi kapan nih agendanya lihat belerang di Kawah Sikidang? Gak kerasa nih, Fam, sudah 30 menit aja nih kita bahas keindahan alam dan kekayaan adat tradisi di Indonesia. Gimana? Pasti makin cinta kan? Saksikan terus Ragam Indonesia hanya di Trans 7. Sampai ketemu esok, Fams. Indonesia Mendunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.